Struktur organisasi fungsional adalah jenis struktur organisasi yang mana paling umum digunakan dalam perusahaan. Di bawah struktur ini, sebuah organisasi akan mengelompokkan karyawannya berdasarkan serangkaian peran dan juga tugas yang khusus. Dan dalam struktur organisasi fungsional ini, setiap bagian diisi oleh beberapa orang-orang yang memiliki keterampilan serta tugas yang sama. Mereka akan dibagi ke dalam beberapa unit pekerjaan. Baik, untuk selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai garis instruksi dari organisasi fungsional. Nah, pada gambar di sini menunjukkan bahwa adanya struktur organisasi Universitas Islam Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember, yang mana garis ini menghubungkan posisi dan peran individu dalam suatu organisasi dan menunjukkan hubungan hierarki dan koordinasi antara satu jabatan dan juga jabatan lainnya. Di garis ini, rektor berada di puncak hierarki, yang mana diikuti oleh senat dan juga dewan penyantun. Nah, di bawah rektor ada beberapa posisi lain juga yang mana terhubung melalui garis instruksi yang menunjukkan laporan langsung atau koordinasi. Adapun fungsi dan juga deskripsi setiap jabatan, yang pertama yaitu rektor. Di sini rektor adalah kepala universitas yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan universitas secara keseluruhan. Rektor memiliki wewenang dalam mengambilan keputusan strategis, akademis, dan juga administratif. Adapun fungsi rektor yaitu untuk memimpin dan mengelola universitas, menetapkan kebijakan dan program akademik, mewakili universitas dalam forum internal dan juga eksternal. Selanjutnya yaitu senat. Senat adalah badan legislatif dalam universitas yang terdiri dari dosen dan perwakilan mahasiswa. Senat memiliki peran dalam menetapkan kebijakan akademik dan juga mengawasi pelaksanaannya. Adapun fungsi senat diantaranya yaitu menetapkan kurikulum dan program studi, menilai kinerja dosen dan mahasiswa, serta mengawasi proses pengajaran dan penelitian. Selanjutnya yaitu ada Dewan Penyantun. Dewan Penyantun adalah badan yang memberikan arahan serta dukungan kepada universitas, yang mana anggotanya biasanya terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, alumni, dan juga para donatur. Adapun fungsi Dewan Penyantun yaitu memberikan nasihat strategis kepada universitas, mendukung pengembangan dan pembiayaan universitas, serta membantu memperluas jaringan dan hubungan dengan pihak luar. Baik, selanjutnya yaitu di bawah garis instruksi rektor terdapat wakil rektor, di mana wakil rektor ini memiliki tanggung jawab spesifik dalam bidang akademik, umum dan keuangan, serta kerjasama dan alumni. Untuk fungsi wakil rektor yaitu berkontribusi pada pengembangan universitas dalam aspek tertentu sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya. Koordinasi antar jabatan ini dilakukan secara efektif melalui rapat rutin dan komunikasi intensif untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi dengan efisien. Untuk di contoh gambar di sini terdapat 3 wakil rektor. Ada wakil rektor 1, 2, dan juga 3. Di bawah wakil rektor terdapat juga kepala Biro Administrasi Umum atau yang disingkat dengan BAU, yang mana kepala BAU memimpin Biro Administrasi Umum di suatu universitas. Tugasnya yaitu meliputi pengelolaan administrasi, keuangan, dan juga sumber daya manusia. Fungsinya yaitu mengawasi bagian-bagian di bawah BAU dan bertanggung jawab kepada rektor melalui wakil rektor bidang administrasi umum, keuangan, dan sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu ada bagian umum dan juga keuangan, yang mana kepala bagian umum dan keuangan ini mengurus aspek administratif dan juga keuangan
universitas. Adapun fungsinya yaitu mengelola anggaran dan keuangan universitas, menyusun rencana kerja dan laporan keuangan. Yang selanjutnya ada jabatan fungsional tertentu atau yang disingkat sebagai JFT, yang mana JFT adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan juga keterampilan tertentu. Contoh JFT ini adanya administrator database, peranata komputer, operator sistem informasi. Selanjutnya ada kepala subbagian layanan akademik. Di sini kepala subbagian ini bertanggung jawab atas layanan akademik di suatu universitas. Untuk fungsinya yaitu memastikan layanan akademik berjalan lancar serta berkoordinasi dengan bagian-bagian yang terkait. Di bawah kepala biro dan jajarannya terdapat beberapa dekan setiap fakultasnya. Adapun dekan yaitu memimpin penyelenggaraan suatu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta membina tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan juga mahasiswa. Adapun fungsi dari dekan yaitu menyusun dan melaksanakan rencana strategis dan rencana operasional yang hendak dicapai dalam masa jabatannya, serta melakukan koordinasi dengan wakil dekan 1, 2, dan juga 3, dan koordinator program studi. Selanjutnya yaitu ada kepala unit pelaksana teknis atau yang biasa disingkat dengan UPT. Nah, UPT ini bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan tugas di unit teknis tertentu di suatu universitas. Adapun fungsi dari unit pelaksana teknis ini memastikan layanan dan kegiatan di UPT berjalan dengan lancar serta berkoordinasi dengan bagian-bagian terkait. Adapun dekan dan juga unit pelaksana teknis di garis instruksi ini dibagi menjadi beberapa bagian seperti halnya dekan FTIK, dekan dakwah, dan seterusnya. Dan untuk kepala unit pelaksana teknis juga demikian. Nah, ini adalah contoh garis instruksi dari struktur organisasi fungsional di Universitas Islam Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi divisional. Struktur organisasi divisional yaitu jenis struktur yang dimana perusahaan dibagi menjadi unit bisnis yang berbeda-beda, yang masing-masing bertanggung jawab atas produk, layanan, atau wilayah tertentu. Setiap divisi memiliki otonomi yang relatif besar dan memiliki fungsi-fungsi seperti pemasaran, produksi, dan keuangan yang terpisah. Baik, yang selanjutnya kami akan menjelaskan garis instruksi dari struktur organisasi divisional. Jadi pada gambar yang sudah tertera dijelaskan yang pertama yaitu direktur utama. Jadi sebagai direktur utama, individu ini memiliki peran sebagai pemimpin utama perusahaan dan bertanggung jawab atas keseluruhan operasional dan strategi bisnis. Jadi dalam struktur organisasi divisional, direktur utama akan memimpin dan mengkoordinasikan divisi-divisi yang berbeda, seperti divisi komponen, divisi perangkat, dan lain-lain. Yang kedua yaitu setelah direktur utama ada wakil direktur divisi komponen, yaitu wakil direktur divisi komponen akan membantu direktur utama dalam mengelola divisi komponen, seperti manajer IC, manajer display, manajer baterai, dan lain-lain. Wakil direktur divisi komponen akan berfokus pada pengelolaan operasional dan strategi bisnis divisi komponen. Dan yang selanjutnya yaitu wakil direktur divisi perangkat. Wakil direktur divisi perangkat akan membantu direktur utama dalam mengelola divisi perangkat, seperti manajer smartphone, manajer tablet, PC, manajer laptop, dan lain-lain. Wakil direktur divisi perangkat akan berfokus pada pengelolaan operasional dan strategi bisnis divisi perangkat. Yang keempat yaitu ada manajer IC, yaitu manajer IC akan berfokus pada pengelolaan operasional dan strategi bisnis divisi komponen yang terkait dengan IC atau Integrated Circuit. Manajer IC akan berkomunikasi dengan direktur utama dan wakil direktur divisi komponen untuk mengkoordinasikan kegiatan divisi komponen. Dan yang selanjutnya yaitu ada manajer display. Manajer display akan berfokus pada pengelolaan operasional dan strategi bisnis divisi komponen yang terkait dengan display.
Manajer display akan berkomunikasi dengan direktur utama dan wakil direktur divisi komponen untuk mengkoordinasikan kegiatan divisi komponen. Yang selanjutnya juga ada manajer bateri, yang mana akan berfokus pada pengelolaan operasional dan strategi bisnis divisi komponen yang terkait dengan baterai. Manajer bateri akan berkomunikasi dengan direktur utama dan wakil direktur divisi komponen untuk mengkoordinasikan kegiatan divisi komponen. Yang selanjutnya juga ada manajer smartphone, yang mana manajer smartphone akan berfokus pada pengelolaan operasional dan strategi bisnis divisi perangkat yang terkait dengan smartphone. Manajer smartphone akan berkomunikasi dengan direktur utama dan wakil direktur divisi perangkat untuk mengkoordinasikan kegiatan divisi perangkat. Yang selanjutnya juga ada manajer tabel PC, yang mana yaitu akan berfokus pada pengelolaan operasional dan strategi bisnis divisi perangkat yang terkait dengan tabel PC. Manajer tabel PC akan berkomunikasi dengan direktur utama dan wakil direktur divisi perangkat untuk mengkoordinasikan kegiatan divisi perangkat. Yang selanjutnya ada manajer laptop, yang mana akan berfokus pada pengelolaan operasional dan strategi bisnis divisi perangkat yang terkait dengan laptop. Manajer laptop akan berkomunikasi dengan direktur utama dan wakil direktur divisi perangkat untuk mengkoordinasikan kegiatan divisi perangkat. Jadi, dalam struktur organisasi divisional, masing-masing divisi memiliki otonomi kewenangan yang terbatas. Dalam manajer divisi, bertanggung jawab langsung kepada direktur utama. Struktur organisasi divisional memungkinkan perusahaan untuk memecahkan organisasi menjadi bagian yang lebih kecil dan lebih fokus pada produk, pasar, dan lingkungan bisnis yang spesifik. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian struktur organisasi ini. Pengertiannya adalah jenis struktur organisasi yang memiliki hubungan antara atasan dan bawahan yang terjadi secara langsung dan vertikal. Baik, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan tentang garis struktur organisasi lini. Yang pertama, direktur utama. Apa pengertian dari direktur utama? Direktur utama merupakan pimpinan tertinggi dalam perusahaan dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap maju mundurnya perusahaan. Direktur utama bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas segala tindakan dan kebijakan yang diambil sebagai pimpinan perusahaan. Selanjutnya yaitu tugas direktur utama. Yang pertama yaitu melaksanakan kebijakan perusahaan. Yang kedua, menjaga stabilitas organisasi perusahaan. Dan yang ketiga, mengangkat dan memberdayakan kepala bagian dengan persetujuan rapat umum. Selanjutnya yaitu di bawah naungan dari direktur utama ada manajer keuangan dan manajer pemasaran. Manajer keuangan adalah manajer yang berfungsi untuk mengatur keuangan dalam perusahaan. Manajer keuangan merupakan strategi membuat keputusan dan mengaplikasikannya sesuai tujuan perusahaan. Tujuan manajer keuangan memimpin divisi keuangan dan membuat laporan langsung pada direktur perusahaan. Bidang keuangan adalah bidang yang berpengaruh besar pada perusahaan karena menyangkut pendapat perusahaan untuk digunakan di berbagai kegiatan bisnis. Apa tugas manajer keuangan? Yang pertama yaitu menyusun perencanaan keuangan umum perusahaan. Yang kedua, bekerja sama dengan manajer dari divisi lainnya. Yang ketiga, menjalankan kebutuhan keuangan perusahaan secara efisien. Selanjutnya, di bawah naungan manajer keuangan ada yang dibagi menjadi 3 kepala bagian. Apa yang dimaksud dengan kepala bagian tersebut? Kepala bagian dapat diartikan adalah pemimpin departemen atau bagian yang memastikan sebagai aktivitas berjalan lancar, staf dikelola dengan baik dan tujuan organisasi tercapai. Yang selanjutnya yaitu ada manajer pemasaran. Apa yang dimaksud dengan manajer pemasaran? Manajer pemasaran adalah suatu usaha untuk merencanakan, menerapkan, mengorganisasikan, mengarahkan serta mengawasi atau mengendalikan kegiatan pemasaran. Apa fungsinya? Fungsinya menganalisis pasar untuk memperoleh peluang yang besar.
Selanjutnya, apa tugas manajer pemasaran? Yaitu menciptakan keuntungan dan menciptakan pelanggan baru dan juga memuaskan pelanggan sehingga dapat memberikan citra produk yang baik di mata publik. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari organisasi lini adalah untuk mengatur kerja di sebuah organisasi dengan cara yang terstruktur dan teratur. Dalam struktur organisasi lini, hubungan antara atasan dan bawahan terjadi secara langsung dan vertikal yang memudahkan aliran komunikasi dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Kelebihan dari struktur ini adalah kesatuan pimpinan terletak pada satu orang, sedangkan kelemahannya adalah adanya ketergantungan pada satu orang dalam struktur hierarki. Baik, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi staf. Struktur organisasi staf adalah susunan atau tata letak sistematis dari posisi, tanggung jawab, dan hubungan antara orang-orang dalam suatu organisasi. Baik, untuk selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai garis instruksi dari organisasi staf. Nah, pada gambar di sini menunjukkan bahwa adanya struktur organisasi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, yang mana garis ini menghubungkan posisi dan peran individu dalam suatu organisasi. Struktur ini menunjukkan hierarki dan jalur komunikasi di universitas, di mana staf memiliki tanggung jawab langsung kepada pimpinan atau melalui kepala bagian terkait. Di garis ini, pimpinan berada di puncak hierarki, yang bertanggung jawab atas kepemimpinan dan pengelolaan universitas secara keseluruhan. Dan yang kedua yaitu staf, anggota tim yang mendukung operasional dan administrasi universitas. Yang selanjutnya Kabag Produksi yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pengembangan produksi dalam konteks universitas. Selanjutnya Kabag Pemasaran yang bertanggung jawab untuk strategi pemasaran dan promosi untuk universitas. Yang selanjutnya Kabag Keuangan yang bertanggung jawab atas manajemen, keuangan, dan anggaran universitas. Dan yang terakhir yaitu pelaksana, yaitu melaksanakan tugas-tugas operasional yang diperlukan dalam konteks universitas. Adapun fungsi struktur organisasi staf, yaitu yang pertama menentukan tanggung jawab dan wewenang setiap posisi. Yang kedua memudahkan komunikasi dan koordinasi di antara bagian atau departemen. Yang ketiga yaitu memastikan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu membantu pengembangan karyawan dan pengelolaan kinerja. Dan yang terakhir yaitu mendorong inovasi dan perbaikan terus-menerus dalam organisasi. Baik, ini adalah contoh instruksi dari struktur organisasi staf di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Dua, tiga. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian struktur organisasi lini dan staf. Struktur organisasi lini dan staf adalah bentuk tata organisasi yang menghubungkan struktur organisasi fungsional dan sebagai komando dari struktur organisasi lini. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur organisasi lini dan staf. Di urutan paling atas ada direktur utama sebagai pemimpin perusahaan atau komando dari suatu organisasi. Di bawahnya ada staf pengembangan yang berfungsi sebagai membantu direktur utama dalam menjalankan tugas. Di bawah staf pengembangan ada beberapa direktur. Yang pertama direktur pemasaran, direktur keuangan, direktur produksi, dan direktur administrasi. Pers. Dari direktur-direktur tersebut dibagi beberapa kabag. Dari setiap direktur ada 2 kabag. Setiap direktur atau staf memiliki fungsi dalam memberikan saran, masukan, bantuan pemikiran, ide, serta suatu gagasan-gagasan baru dan
informasi yang dibutuhkan oleh pimpinan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian struktur organisasi matriks. Pengertian struktur organisasi matriks adalah jenis struktur di mana karyawan dilaporkan kepada dua orang pemimpin, yaitu pemimpin unit kerja divisional dan fungsional. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai struktur organisasi matriks. Adapun pengertian struktur organisasi matriks adalah jenis struktur di mana karyawan dilaporkan kepada dua orang pemimpin, yaitu pemimpin pada unit kerja divisional dan fungsional. Adapun contoh struktur organisasi matriks: 1. Yaitu pembuatan struktur organisasi matriks yang cocok bagi bisnis, proyek, dan perusahaan skala bisnis besar. Yang kedua, departementalisasi struktur matriks untuk organisasi atau perusahaan yang bergerak pada berbagai bidang. Fungsi struktur organisasi matriks adalah 1. Peningkatan kolaborasi. Yang kedua, fleksibilitas. 3. Mengoptimalkan sumber daya. 4. Koordinasi yang lebih baik. 5. Pengembangan keterampilan. 6. Pengambilan keputusan yang terdistribusi. Koordinasi dalam struktur organisasi matriks yaitu model di mana karyawan bekerja pada dua atau lebih kelompok fungsional atau proyek sekaligus. Koordinasi dalam struktur ini membutuhkan komunikasi yang efektif, jelasnya tanggung jawab, dan pengembangan peran yang baik agar tidak terjadi tumpah tindih atau konflik. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian struktur organisasi komite. Struktur organisasi komite adalah bentuk organisasi yang diterapkan oleh perusahaan dengan menerapkan struktur komite. Dalam struktur organisasi ini, setiap tugas kepemimpinan dan tugas-tugas khusus lainnya harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara kolektif oleh kelompok pejabat yang berupa dewan atau komite. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang garis instruksi komite. Pada gambar di sini menunjukkan adanya garis instruksi struktur organisasi komite, yang mana garis ini menghubungkan posisi atau peran dalam suatu organisasi dan menunjukkan koordinasi antara jabatan satu dengan jabatan lainnya. Pada garis instruksi ini, kepala sekolah berada di puncak jabatan sekolah atau terletak paling atas dari garis instruksi organisasi, yang kemudian terhubung dengan garis koordinasi unit pelaksanaan teknis dinas atau UPTD dan komite sekolah, yang mana biasanya hanya kepala sekolah yang bisa berkoordinasi dengan unit pelaksanaan teknis dinas dan komite sekolah. Kemudian di bawah kepala sekolah juga terdapat beberapa posisi lain yang terhubung melalui garis instruksi atau garis komando. Adapun deskripsi atau peran dari setiap jabatan yaitu kepala sekolah merupakan guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan serta memiliki peran strategis dalam meningkatkan profesionalisme guru dan mutu pendidikan di sekolah. Selanjutnya terdapat unit pelaksanaan teknis dinas atau UPTD yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas atau badan daerah. Kemudian terdapat komite sekolah yang merupakan badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Yang selanjutnya, di bawah garis instruksi kepala sekolah, terdapat garis instruksi yang menghubungkan beberapa bagian atau jabatan yang terdiri dari Wakabid Kesiswaan, Wakabid Kurikulum, Wakabid Sarpras, dan KA Tata Usaha, di mana KA Tata Usaha terhubung dengan garis instruksi administrasi dan penjaga. Adapun Wakabid Kesiswaan bertugas melaksanakan bimbingan, pengarahan, pengendalian kegiatan siswa dalam rangka menegakkan disiplin dan tata tertib sekolah. Selanjutnya yaitu Wakabid Kurikulum yang bertugas mengkoordinasikan penyusunan program pengajaran, menyusun pengembangan bahan ajar atau modul mata pelajaran, dan menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pembelajarannya, serta menyusun program dan jadwal pembinaan siswa secara berkala dan insidental.
Kemudian terdapat Wakabit Sarpras yang mengadministrasikan pendaya gunaan sarana dan prasarana sekolah. Selanjutnya yaitu KA Tata Usaha yang memiliki peran menyusun program kerja tata usaha sekolah, pengelolaan dan pengarsipan surat-surat masuk dan keluar, serta pengurusan dan pelaksanaan administrasi sekolah. Di bawah Wakil Kepala Bidang Bagian atau Wakabit, terdapat garis instruksi yang menghubungkan antara koordinator perpustakaan, koordinator lab, koordinator UKS, dan koordinator kreativitas, di mana koordinator perpus bertugas mengorganisasi tugas-tugas tenaga perpustakaan dan menyiapkan rencana kebutuhan tenaga serta sarana dan prasarana yang diperlukan. Selanjutnya, koordinator lab yaitu memimpin dan mengkoordinasi kegiatan laboratorium serta melakukan perencanaan dan pengembangan laboratorium. Kemudian, koordinator UKS bertugas membuat prosedur pemantauan dan pelaporan kesehatan warga satuan pendidik. Dan koordinator kreativitas yang bertugas meningkatkan kemampuan keterampilan siswa melalui sertifikasi kompetensi siswa, serta meningkatkan kreativitas dan keterampilan di bidang barang dan jasa. Yang terakhir, di bawah garis instruksi koordinator perpustakaan dan koordinator lainnya, terdapat wali kelas yang terhubung dengan garis instruksi guru mata pelajaran. Adapun tugas atau peran dari wali kelas yaitu mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan belajar mengajar, serta memantau prestasi dan tingkah laku siswa. Yang terakhir, terdapat guru mata pelajaran yang bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan proses belajar secara efektif dan efisien yang meliputi membuat perangkat program pengajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur tim kerja. Struktur tim kerja adalah sistem organisasi yang mengatur bagaimana aktivitas internal dan peran kepemimpinan dalam sebuah tim dengan tujuan pencapaian goal organisasi. Koordinasi dan fungsi struktur tim kerja sangat penting untuk mencapai tujuan proyek dan memastikan aliran kerja yang lancar. Berikut adalah beberapa aspek dari koordinasi dan fungsi struktur tim kerja. Yang pertama, hubungan kerja. Yang kedua, komunikasi dan kolaborasi. Yang ketiga, kepemimpinan. Yang keempat, pengembangan spesialis. Yang kelima, keseimbangan otoritas. Yang keenam, keteraturan dan koordinasi. Yang ketujuh, penentuan tanggung jawab. Yang kedelapan, keselamatan dan kesehatan. Dan yang terakhir adalah pengembangan tim. Dalam pengembangan struktur tim kerja, penting untuk memastikan bahwa sistem yang digunakan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan tim tersebut. Struktur tim yang cocok dapat berbeda-beda berdasarkan tujuan proyek, ukuran tim, dan kompleksitas proyek. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang struktur tim kerja. Seperti pada gambar, itu terdapat contoh struktur tim kerja. Yang pertama ada Menteri Keuangan dan wakilnya. Setelah itu ada Sekretaris dan Inspektoral Jenderal. Kemudian di bawahnya lagi ada 8 staf ahli Menteri Keuangan seperti Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea Cukai, Direktorat Jenderal Pembendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, dan Badan Kebijakan Fiskal serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Kemudian di bawahnya lagi ada Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan serta Pusat Pembinaan Profesi Keuangan dan Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan. Jadi begitu tadi garis instruksi contoh garis struktur tim kerja yang ada di
Kementerian Keuangan.